pengelolaan perpustakaan di Indonesia. Dan juga seperti yang juga kita ketahui tertulis bahwa beliau merupakan salah satu penulis juga. Jadi bukan hanya seorang pustakawan saja, tapi seorang penulis juga yang ikut turut meramaikan isi-isi buku. Jadi nggak cuman merapikan buku aja gitu juga, tapi menyumbang isi dan pikirannya ke dalam buku-buku itu tersebut. Baik, sepertinya saya tidak perlu banyak bicara lagi. Kita sudah perkenalan ya, tadi malam sudah pembukaan, dan juga sudah banyak yang bertanya-tanya tentang Ibu Julianti ini. Kurang lebih sudah pada tahu lah para peserta, insya Allah. Baik kakak, bapak, dan ibu semua, sekarang kita akan memberikan waktu kepada Ibu Julianti untuk menjelaskan bagaimana sih kelas online perpustakaan, pengelolaan perpustakaan, dan pentingnya kelas online, kelas perpustakaan itu di masa pandemi COVID 2019 ini. Kepada Ibu Julianti, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu semua yang saya yakin mungkin lebih banyak ide dan pengalamannya bisa jadi. Saya seperti yang sudah di-share kemarin CV saya, memang dari jurusan ilmu perpustakaan, kemudian pernah juga di perpustakaan sekolah, dan saya lama di perpustakaan kementerian justru, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di sana kebetulan karena saya berada di pusat, jadi memiliki peluang untuk mengetahui lebih tentang kondisi perpustakaan-perpustakaan yang ada di daerah. Kenapa saya buat kelas ini? Karena di lingkungan sekitar saya sendiri, saya agak miris tentang perpustakaan sekolah khususnya, itu masih banyak yang belum aware tentang pentingnya perpustakaan, khususnya di sekolah. Nah, para pengelola perpustakaannya pun masih banyak yang mungkin belum mengetahui tentang manajemen pengelolaan sekolah itu sendiri. Berawal dari hal tersebut, saya berpikir untuk berbagi ilmu dan barangkali suatu saat kita bisa membuat komunitas sendiri, bukan dulu dalam hal sistem atau teknologi, tapi juga yang mendasar yaitu pengelolaannya seperti apa. Karena kalau di perpustakaan kementerian mungkin sudah banyak ya forum-forumnya, kemudian pelatihan-pelatihannya yang dianggarkan oleh unit kerja atau lembaga. Namun di perpustakaan sekolah saya melihat masih sedikit kurang. Oleh karena itu di masa COVID ini saya berpikir untuk sharing, saya nggak berani bilang menggurui atau memberikan ilmu, karena saya berpikir ini kita saling berbagi ilmu. Saya yakin Bapak Ibu semua di sini juga hebat, punya banyak ide. Maka terima kasih sudah mau menunggu. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan teknis. Seperti tadi kan suaranya agak nggak terdengar. Nah itu tadi nggak terdengar banget. Nah, mari kita mulai saja. Mungkin Kak bisa di-share, atau Pak Firman ya? Bisa di-share langsung aja. Mungkin Bapak Ibu di sini takut banyak kegiatan. Slide-nya. Halo? Ya. Ini saya mengambil tema pentingnya perpustakaan sekolah. Pentingnya perpustakaan online sebagai nilai jual di sekolah. Kenapa harus online? Nextnya. Apa sih pengertian dari perpustakaan itu sendiri sebelum kita mulai ya?
Nah, waktu saya masuk ke jurusan ilmu perpus, mungkin Bapak Ibu di sini juga banyak yang lulusan ilmu perpustakaan, itu juga pernah ditanya, menurut kamu apa tuh perpustakaan? Ternyata masih banyak yang berpikir, oh iya, tumpukan buku, penjaga buku, gitu kan. Terus kemudian kalau sekarang mungkin agak sedikit keren, saya lihat ada meja baca yang dipercantik gitu ya. Tapi apakah sebatas itu aja perpustakaan, terutama di perpustakaan sekolah? Next, mungkin. Ya. Coba kita boleh melihat ke depan. Ini ada 2 buah gambar. Yang satu perpustakaan. Saya ambil dari Indonesia Mengajar, dan sebelah itu perpustakaan nasional. Ruang anak di sana. Karena tema kita adalah tentang menjual, kalau melihat seperti ini, kira-kira mana yang lebih menjual? Nah, pasti kita melihat di gambar yang sebelah kanan. Tapi, memang tidak bisa dipungkiri bahwa yang terjadi di perpustakaan, khususnya sekolah, itu seperti terlihat yang sebelah kiri. Karena anak-anak saya pun sekolah, perpustakaannya kadang demikian. Di situ tempat labnya, di situ tempat musolahnya kadang-kadang, atau di situ ada juga perpustakaannya. Nah, jadi apakah hal yang seperti ini bisa menjual? Nah, itu bisa nanti kita bahas ke depan. Next. Oke. Saya hanya ingin menggarisbawahi satu hal, bahwa segala sesuatu yang ditampilkan secara baik memiliki potensi lebih untuk menarik dibandingkan dengan sesuatu yang ditampilkan seadanya. Jadi, itu sudah hukum alamnya seperti itu. Kalau dalam agama saya, sunatullahnya seperti itu. Manjada wajada, barang siapa yang melakukan terbaik, ya udah itu akan berhasil. Sehingga untuk perpustakaan pun itu diperlukan usaha yang lebih agar kita bisa mendapatkan feedback yang baik juga. Nah, ini yang saya tekankan. Next-nya, ya. Masalahnya saat ini adalah ada kondisi yang kita sama-sama tahu bersama, yang tidak kita undang tiba-tiba datang sendiri, yaitu coronavirus, sehingga membuat kondisi di dunia menjadi pandemi. Nah, apakah usaha yang kita lakukan sama dengan yang sebelumnya? Sedangkan saat ini tatap muka saja kita sudah berkurang. Sekolah saja sudah tidak masuk ya, kecuali zona hijau. Itu pun harus hati-hati. Nah, apa yang harus kita lakukan? Next slide. Next. Sedikit saya ingin memberi informasi tentang pengertian perpustakaan menurut undang-undang. Kita punya loh undang-undangnya, mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang tahu, tapi saya ingin sedikit mengingatkan kembali bahwa menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, perpustakaan ada institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Jadi, jika sekolah belum tahu bahwa perpustakaan itu dilindungi juga menurut undang-undang, maka Bapak dan Ibu bisa mensosialisasikan ini kepada pihak yayasan atau pihak sekolah. Nah, yang ingin saya garis bawahi adalah menurut Nur Hayati 1986 bahwa perpustakaan itu adalah merupakan bagian integral dari suatu lembaga induk yang bersama-sama dengan unit lain, tapi dalam peranan yang berbeda. Dan dia itu bertugas untuk mendukung lembaga induknya agar berhasil dalam mencapai tujuan organisasi, dimanapun perpustakaan itu berada. Kalau dia di perpustakaan sekolah, maka fungsinya perpustakaan sekolah adalah agar dia bisa
membuat prestasi siswa naik, memudahkan guru-guru dalam mengajar. Itu adalah standarnya. Ketika kita bisa membantu lembaga induknya untuk berprestasi, untuk naik, maka perpustakaan itu akan diperhitungkan. Tapi jika tidak, maka itu tidak bisa. Saya pernah waktu bekerja di Kementerian Kelautan juga selalu minta, jelas anggarannya terbatas dan lain-lain. Tapi waktu itu pernah ada atasan saya bilang, kamu lakuin dulu, ketika orang lain lihat konsepnya bagus, maka itu akan mengalir dengan sendirinya, persetujuan tentang dana dan lain-lain. Maka kita harus paham dulu bahwa Perpus 1 dilindungi undang-undang, ada loh undang-undangnya. Yang kedua, kita paham tugasnya perpustakaan adalah membantu lembaga induk untuk mencapai tujuan organisasi. Oke, next slide. Nah, ini kecepatan nggak ya? Enggak ya? Ada yang sebelum ini ya? Sebelumnya? Next. Nah, dasar hukum untuk perpustakaan di sekolah, karena kita sedang membahas perpustakaan sekolah adalah setiap sekolah, nah ini, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, Bab 7, Pasal 23. Ayat 1 berbunyi, setiap sekolah atau madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan standar nasional pendidikan. Kemudian ternyata di ayat 6-nya tertulis, sekolah atau madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% dari anggaran belanja operasional sekolah atau madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan. Mungkin Bapak Ibu belum banyak yang tahu tentang hal ini, tentang ternyata ada loh kewajiban sekolah untuk mengalokasikan dana tersebut. Paling sedikit 5%. Nah, ini bisa dijadikan sebagai bahan mungkin untuk mensosialisasikannya kepada yayasan di sekolah masing-masing. Seperti itu. Next. Nah, perpustakaan, saya melihatnya seperti ini gambarannya. Perpustakaan, jika dikelola dengan baik, maka informasi di dalamnya bisa termanfaatkan. Terjadi literasi informasi, sehingga ada keberhasilan tujuan lembaga induk. Ketika lembaga induk sudah merasa perpustakaan berkontribusi di dalamnya, maka dengan mungkin akan lebih mudah untuk mendapatkan dukungan. Seperti itu. Next. Oke. Nah, kemudian ngomongin perpustakaan, apa sih hubungannya sama nilai jual sekolah di masa COVID lagi? Karena terjadi perubahan besar dalam pola perilaku dan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kita semua tahu ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu yang mengajar di sekolah, yang bekerja di sekolah, atau kita yang punya anak di sekolah, paham sekali ada perubahan. Apa itu? Next-nya. Jadi seperti ini, virus ini belum, COVID-19 sampai sekarang belum ada vaksinnya dan belum usai. Tapi bukan cuma di Indonesia yang sudah memperlakukan new normal, negara-negara di dunia pun sudah. Kenapa? Karena kita tentu perlu aktivitas perekonomian. Namun ada konsep yang namanya new normal. Apa itu? Intinya meminimalisir keramaian, kontak fisik, layanan tatap muka, kegiatan berkumpul, dan melibatkan banyak orang. Alhasil, kalaupun nanti sekolah masuk, kemungkinannya adalah akan dibuat bergiliran. Saya kemarin lihat di Kementerian Pendidikan tuh kalau nggak salah sudah mengeluarkan ya baru-baru ini panduannya, jadi itu jarak antara satu siswa dengan siswa yang lain itu 1,5 meter. Nah pasti
Kalau misalnya dengan kuota siswa yang ada sekarang, kemungkinan akan digilir. Kemudian jam belajar mungkin ya akan jadi lebih singkat. Teknologi daring atau media online sudah dilaksanakan sekarang, dan ke depan mungkin akan tetap berlanjut. Kemungkinan besar itu akan tetap berlanjut walaupun tetap ada tatap muka. Nah, satu jalan untuk promosi sekolah melalui media online tentunya sangat besar. Karena tidak ada tatap muka. Sehingga ini sangat berpotensi. Apa hubungannya dengan perpustakaan? Mungkin next slide. Next. Oke. Nah, mungkin ada pendapat nih dari para orang tua siswa. Apakah harus tetap nyekolahkan anak di sekolah? Terutama yang PAUD atau yang SD gitu. Toh belajarnya di rumah, mungkin kita perlunya homeschooling aja kali ya. Yang ngajarin tetap aja kan orang tuanya. Mungkin ada pikiran seperti itu di kepala orang tua. Kemudian ada juga bagaimana anak bisa mendapatkan informasi dan pengajaran yang tepat dengan kondisi tatap muka yang minimal. Atau ada juga yang berpendapat, apa sih kelebihan yang ditawarkan oleh sekolah dengan media daring ini? Apakah cuma ngasih tugas? Kemudian orang tuanya yang suruh ngajarin anaknya. Ada kecenderungan orang tua berpikir seperti itu, sehingga terjadi tingkat kesetresan di orang tua. Iya. Waktu banyak juga kan waktu awal-awal media pembelajaran online ini diprotes juga karena masalah internet dan lain-lain. Nah, kemudian berarti pihak sekolah harus memberikan sesuatu yang lebih agar siswa tetap bisa sekolah di situ. Apa itu? Perpustakaan online dan digital mungkin bisa menjadi salah satu alternatif untuk memberi solusi terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut. Next. Next slide. Nah, kita lihat di sini. Ada perbedaan orientasi perpustakaan, Bapak Ibu. Sebelumnya, kita sebagai pustakawan berorientasi kepada kepuasan pemustaka. Ketika pemustaka sudah bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan, kita senang. Tapi yang sekarang adalah bukan hanya kepada kepuasan pemustaka, tapi juga pada keamanan atau safety user. Keberhasilan perpustakaan itu juga tidak lagi dilihat pada banyaknya pemustaka yang datang ke perpustakaan. Ke depan bisa jadi pada banyaknya informasi yang dapat diakses secara online dan digital. Saya yakin kalau kondisi masih seperti ini, maka akan terjadi juga tuh perubahan tentang apa yang disebut perpustakaan berprestasi dan lain-lainnya. Kita lihat ini adalah gambar atau foto dari restoran. Ini baru restoran ya, belum perpustakaan. Di situ setiap kali kita makan terjadi sekat-sekat. Dibuat sekat-sekat dan tidak banyak orang. Apakah sekolah akan seperti itu ke depan? Nah, ini akan mempengaruhi juga tentang orientasi perpustakaan itu sendiri. Kalau rumah makan aja dia harus sedikit, berarti perpustakaan pun harus tetap menjaga keamanan dengan cara membatasi orang yang berkunjung ke dalamnya. Tapi bagaimana biar informasinya bisa cepat, bisa tetap dinikmati oleh pemustaka, dalam hal ini siswa dan guru ya, kalau di sekolah. Nah, next slide. Oke. Di sini ada kekuatan perpustakaan. Saya melihat ini sebenarnya adalah unsur pengembangan dari perpustakaan. Pertama adalah koleksi perpustakaan. Yang kedua adalah tenaga perpustakaan atau pustakawan. Yang ketiga adalah layanan perpustakaan. Yang keempat adalah sarana dan prasarana. Nah, next slide. Koleksi perpustakaan. Ada yang tercetak, ada koleksi digital. Kita lihat ada berita dari Bapak Menteri Pendidikan
bahwa metode pembelajaran pasca pandemi itu berbasis teknologi. Saya baca di dalam artikelnya itu, maksudnya Pak Nadiem adalah teknologi yang sudah kita gunakan saat ini untuk sarana belajar mengajar tidak mungkin ditarik mundur. Maka ke depan akan ada penyesuaian-penyesuaian seperti ini. Kalaupun ada new normal, maka penggunaan teknologi digital itu tetap akan dipergunakan. Begitu yang saya tangkap dari artikel tersebut. Kalau begitu, apa yang bisa dilakukan oleh perpustakaan, mau tidak mau, suka tidak suka, adalah mempersiapkan diri untuk transformasi koleksi tercetak ke digital. Setidaknya untuk saat ini, di masa pandemik. Sehingga orang bisa mengakses informasi yang ada di perpustakaan tanpa harus datang ke perpustakaan. Tapi gimana dong? Kendalanya kan banyak, emangnya gampang. Oke, next slide. Nah, kenapa harus digital dan online? Bukan hanya masa pandemik virus COVID-19 sebenarnya yang jadi masalah. Sebelum ini, kita ini sudah memasuki era industri 4.0. Apa itu industri 4.0? Next slide. Jadi udah memasuki era industri 4.0, kemudian ditambah lagi dengan pandemik, ya sudah. Nah, industri 4.0 adalah, saya mengutip dari salah satu berita online, di situ disebutkan bahwa bisa dilihat bersama-sama, dalam era ini itu intinya penggunaan mesin-mesin otomasi yang terintegrasi jaringan internet itu diaplikasikan di mana-mana. Dan dia ada beberapa cirinya itu. Pertama, Internet of Things, semuanya itu menggunakan internet. Artificial Intelligence itu jadi seperti robot ya. Sebelum masa pandemik, ada juga kan isu bahwa mungkin akan ada pengurangan-pengurangan tenaga kerja di industri karena tergantikan dengan robot, seperti itu. Ini sudah mulai masuk nih ke Indonesia, dunia. Ditambah lagi COVID. Bagaimana pustakawan bisa bertahan? Jangan-jangan besok-besok pustakawan nggak dibutuhkan. Butuh, kalau kita tetap bisa kreatif. Nah, bukan cuma masalah 4.0, industri 4.0. Ternyata kebiasaan masyarakat di Indonesia, bahkan dunia, itu pun sudah berubah. Kita lihat artikel yang ada di sebelahnya. Ketika klik, TV mulai ditinggalkan, beralih ke YouTube. Itu keluar semua. Dan ternyata dari 2017, yaitu artikel yang atas, itu YouTube mulai menggantikan televisi di Amerika Serikat. Mungkin Bapak Ibu punya anak yang sudah beranjak besar, atau saya sendiri sekarang sudah jarang nonton TV. Saya lebih banyak pegang gadget. Nah, televisi saja yang punya media audiovisual bergerak, itu mulai ditinggalkan Bapak Ibu. Apalagi buku. Sehingga kita perlu sangat kreatif agar bangsa ini tetap menjadi bangsa yang mau membaca. Saya waktu kemarin dengar ya, Pak Helmi Yahya, saya lihat itu siarannya dia gitu, salah satu podcast. Dia mengatakan bahwa di KBS itu kantor berita yang besar di Korea, itu para old man-nya ya, yang sudah tua, generasi tuanya, yang mereka tuh males ya dengan teknologi, mau nggak mau, suka nggak suka, akhirnya belajar untuk mentransformasi diri, suka tidak suka. Nah, ini hanya saya berikan gambaran bahwa kondisi yang ada saat ini loh Bapak Ibu. Kita sudah tidak bisa lagi berpikir yang konvensional. Karena mau nggak mau, ditambah lagi dengan COVID ini, semakin mempercepat datangnya era industri 4.0 tersebut.
Seperti itu. Next slide. Oke. Ini juga dari Republika. Saya hanya kenapa harus televisi ya? Ingin membandingkan bahwa televisi saja yang punya media audiovisual bergerak, tidak membosankan, itu mulai ditinggalkan. Maka buku pun kita harus sangat kreatif sehingga bangsa Indonesia ini tetap menjadi bangsa yang suka membaca. Nah, di sini ditulis data yang berdasari laporan ini menunjukkan bahwa di antara responden usia 18 sampai 34 tahun itu menggunakan smartphone, tablet, dan perangkat yang terhubung dengan TV. Gitu. Seperti streaming, game konsol meningkat lebih dari 25% pada Mei. Yang unik adalah sekitar 8,5 juta orang per menit itu naik di penggunaan online gitu ya, media-media seperti itu. Dan dalam kategori yang sama menonton TV juga turun menjadi 8,4 juta orang per menit. Jadi perbandingannya itu sangat signifikan. Oh, jadi terlihat nih orang-orang ini larinya kemana? Ke media mana? Kenapa saya bahas tentang YouTube, tentang media digital? Karena kita sedang bahas tentang nilai jual. Penjualan itu rata-rata saat ini menggunakan media sosial, YouTube, dan Instagram. Instagram itu terutama generasi yang disebutkan di sini ya, itu mereka lebih suka di masa pandemik ini bermain Instagram. Jarang yang baca cuma berapa persen. Maka saya membahas tentang ini karena berkaitan dengan nilai jual. Nah, next slide. Nah, itu tadi televisi. Sedikit-sedikit ke mitra perpustakaan yang dekat dengan dunia literasi. Sekarang ini Bapak Ibu, toko buku dan penerbit itu sudah mulai beralih ke platform digital. Gramedia Bookstore itu sudah mulai membuka ebooks.gramedia.com. Mereka menawarkan paket e-book itu luar biasa lebih murah dibandingkan dengan buku. Sama seperti halnya ketika kita mau menulis, memberikan tulisan, kalau dulu kan naskah tulisannya dikirim ke kantornya kan. Sekarang itu mereka lebih mendahulukan namanya digital publisher system, Gramedia system kalau nggak salah. Mereka lebih akan melihat tulisan yang masuk dari sistem online untuk para penulis ya, untuk para calon penulis. Jadi sudah mulai bergeser. Kemudian yang bawah itu saya ada KBM App, itu maksudnya komunitas bisa menulis. Komunitas bisa menulis ini termasuk komunitas menulis yang besar, paling besar di Indonesia. Awalnya lewat Facebook. Kemudian punya Basma Nadia ya. Mereka membuat akhirnya KBM Apps. Nah, di situ para penulis bisa memberikan tulisannya, dibaca secara gratis dulu. Nanti kalau udah halaman berapa-berapa itu biasa baru berbayar. Artinya apa? Bahwa mereka sudah sadar pembacanya itu sudah mulai banyak yang ke arah online dan digital. Mizan Store pun demikian. Next slide. Next. Ya. Karena terbatas, apa sih yang harus kita lakukan lebih dulu? Oke. Saya melihat prioritaskan untuk mengembangkan yang pertama adalah peningkatan keterampilan SDM perpustakaan. Memang saat ini di era 4.0 akan ada artificial intelligence, robot. Tapi saya yakin robot tidak akan pernah bisa menggantikan otak manusia.
Karena otak manusia itu pemberian pencipta, sang pencipta. Sehingga kalau kita tidak mau tergantikan, sebenarnya dalam ranah apapun ya, dalam bidang pekerjaan apapun, maka kita harus meningkatkan keterampilan kita. Kuncinya adalah ketika kita bisa lebih kreatif dan inovatif di era ini. Yang kedua, koleksi perpustakaan. Koleksi perpustakaannya, kalau bisa, terutama di masa pandemik ini, perbanyak koleksi perpustakaan digital. Nanti akan saya berikan di next presentasi saya bahwa di perusahaan Universitas Indonesia semenjak masa pandemik, e-book, e-jurnal permintaannya itu naik berkali-kali lipat. Ada teman saya juga kerja di Kementerian ESDM bagian migas ya dan listrik. Dia juga bilang permintaan terhadap koleksi digital itu meningkat berkali lipat dibanding sebelumnya. Ternyata di masa pandemik ini orang sedikit yang mencari buku karena toko buku pun tutup. Kemarin saya ikut seminar bareng manajer auditor ya di Gramedia, dia bilang toko offline-nya tutup beberapa sejak masa pandemik ini tutup. Gitu. Nah makanya ternyata itu ada kaitannya dengan permintaan pasar yang lebih banyak dengan digital. Pemustaka kita butuhkan yang lebih digital dan online. Gitu. Yang ketiga, menurut saya kita patut mengembangkan sistem aplikasi perpustakaan yang terautomasi dan online. Yang keempat, kita bisa memberikan layanan yang interaktif. Bagaimana dengan ruang perpustakaan yang besar? Kita tahu kan, karena sekarang sedang dibatasi jarak harus 1,5 meter ya. Mungkin kita optimalkan ruang yang ada, jangan terlalu berantakan, tapi kita tetap bisa untuk memberikan informasi itu secara digital dan online. Next slide. Tentang SDM. Apa yang harus dilakukan SDM perpustakaan di masa COVID, di masa pandemik ini? Yang pertama adalah pustakawan harus berpikir kreatif dalam mencari e-resources yang dapat diakses secara gratis ataupun berbayar. Nah, Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Mahal loh e-resources, mahal loh kita kalau melanggan jurnal, ya. Tapi kalau kita kreatif, kita bisa kok mendapatkan yang gratis. Kalau kita berpikir kreatif. Yang kedua adalah mencari ide-ide baru yang out of the box. Jadi nggak standar nih, purpose itu aja. Membuat kegiatan kepustakaan yang menarik, serta interaktif dengan para guru dan siswa. Nah, karena saya sedang membahas perpustakaan sekolah, saya mengajak untuk membuat ide-ide yang bisa interaktif tuh dengan para guru dan siswa yang ada di rumah, sehingga mereka nggak jemu gitu. Yang ketiga, mencari tahu kebutuhan pemustaka, serta menawarkan informasi yang dibutuhkan kepada guru dan siswa. Bukan hanya menunggu, tapi kita jemput bola. Apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh para guru, oleh para siswa kita? Oh, misalnya lagi mau ujian, Bu, mau nggak saya cariin literasi tentang ini gitu, tentang materi ini? Oh ya boleh gitu. Nah itu kita bisa buat daftarnya dan kita mungkin kirimkan ke para guru. Itu namanya bentuk kemas ulang juga gitu. Yang itu poin keempat ya, daftar informasi itu kita bisa tuh kemas ulang informasi kita ke para guru dan para siswa. Kalau di perpustakaan BI ya, itu saya pernah waktu itu studi banding ke sana, setiap pagi, ini maaf kalau saya salah, mungkin ada yang tahu dikoreksi, itu mereka aktif tuh memberikan informasi ke para pemustakanya tentang clipping koran, berita-berita yang ada saat itu. Gitu. Di perpustakaan KKP sendiri mungkin bukan di bagian perpustakaan ya, tapi di humasnya itu sampai menyewa outsourcing ya, jasa lain yang khusus untuk mengumpulkan judul-judul berita di hari yang sama. Setiap hari itu update, diberitahukan ke para stakeholder.
para pemangku kepentingan. Kalau perpustakaan bisa berperan seperti itu, memberikan informasi-informasi yang tidak terbatas hanya pada buku yang ada, sekarang saya tahu koleksinya pasti kan terbatas. Nah, itu bisa menjadi nilai jual, nilai tambah. Oh, perpustakaan tuh membantu sekali loh, gitu. Pustakawannya oke loh, membantu sekali loh, seperti itu. Jadi peran SDM perpus tuh sangat-sangat sangat-sangat diperlukan. Gimana caranya? Ya, adain pelatihan bagi SDM, baik yang gratis maupun berbayar. Termasuk ikut webinar seperti ini juga pelatihan kan? Atau ikut dalam komunitas-komunitas perpustakaan. Next slide. Ya. Ya, ini sebenarnya sama seperti tadi, aktif mencari sumber-sumber digital, e-resources, kemudian mencantumkan link tersebut, aktif menawarkan informasinya kepada pemustaka. Itu namanya layanannya kalau membuat daftar judul yang terkait, kemudian membuat deskripsinya, itu namanya layanan sumber informasi terseleksi. Kalau yang PNS nih tahu nih, yang kayak gini dapat angka kredit, ya, dapat angka kredit untuk naik jabatan, naik golongan. Nah, ini termasuk nih. Kemudian mengemasnya menjadi bentuk yang berbeda, seperti executive summary, kemas ulang informasi. Mungkin bisa banyak hal lagi yang out of the box, saya pikir nggak masalah lah, kan eranya udah era digital, kreatif, inovatif, ya memang harus apapun ide-ide yang baik, saya pikir bisa dilakukan oleh SDM perpustakaan. Next. Oke. Yang kedua, pertama ini memperbanyak koleksi digital. Tentang koleksi digital. Tapi kendalanya apa? E-book mahal. Ratusan juta ya kalau nggak salah dulu. Kalau e-jurnal gitu ya. Kemudian koleksi belum banyak, tidak ada anggaran. Bisa kok. Coba deh, kita manfaatkan e-book ataupun e-jurnal yang dapat diakses secara gratis. Contohnya ada beberapa link, itu saya sebutkan di situ, itu dari Perpusnas. e-resources.perpusnas.go.id. Tapi harus jadi anggota Perpustakaan Nasional dulu. Menjadi anggotanya nanti tinggal daftar juga via online. Nanti kita bisa download tuh buku-buku yang berkaitan dengan pembelajaran. Banyak, di situ banyak sekali. Kemudian ada di buku.kemdikbud.go.id. Nah, ini karena saya pernah di KKP, ini juga ada, tapi ini lebih berhubungan dengan kelautan dan perikanan. Ada juga majalah anaknya loh di sana, komik anak gitu, namanya Simila. Nah, di situ bisa tuh, knowledge repository, kkp.go.id. Tapi kalau repot, udah perpustakaan.kkp.go.id, dia langsung keluar. Ini adalah beberapa contoh link yang bisa mengakses e-jurnal ataupun e-book. Nah, bisa kita download, kita cantumin aja itu link dari mana. Nah, kita bisa memberikan informasi itu kepada para pemustaka kita, dalam hal ini guru ataupun siswa. Yang kedua, membuat dan menerbitkan koleksi sekolah itu sendiri. Bisa, insya Allah bisa. Itu namanya lokal konten. Kenapa saya bilang bisa? Dulu di perpustakaan KKP pun, itu kita membuat knowledge repository. Kenapa saya sedikit bangga? Karena nggak banyak yang sudah membuat knowledge repository ini. Kayaknya KKP termasuk yang awal-awal, dan saya memang termasuk dari awal ya, dari perpustakaan itu masih dus-dus dan lain-lain gitu ya, sampai jadi seperti sekarang. Bisa insya Allah. Seperti apa sih knowledge repository? Next slide. Atau lokal konten. Bisa next slide. Nah, ini adalah contoh lokal konten atau konten lokal yang diproduksi oleh Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah,
Ini banyak dari ini jenis-jenis yang ada di sana. Ini karena saya pernah bekerja di sana, saya taunya yang di sana ya. Jadi ada textbook, jurnal, referensi. Nah, kemudian tuh ada tuh yang namanya laporan, terus kemudian ada tesis, skripsi para pegawai ya, bahkan pidato itu masuk ke sana, pedoman gitu. Itu banyak yang merupakan hasil tulisan dari pegawai tersebut. Saya ingat dulu ada banyak jabatan fungsional lain yang datang ke perpus dan dia bilang, Bu, mohon ini bisa dimasukin ke perpus ya, bisa nggak kalau karya saya ini dimasukin gitu. Oh iya boleh, buat apa? Mau ada Jafung ya penilaian, saya bilang. Iya. Jadi ternyata itu punya angka kredit tersendiri. Mereka bikin laporan atau makalah atau apapun, mereka minta stempel dari perpustakaan, minta cap, tanda terima bahwa iya benar buku ini kami letakkan di perpustakaan sebagai koleksi, mereka dapat nanti angka kredit. Gitu. Nah, ini sangat potensial besar nih buat para guru dan siswa mungkin bahkan. Next slide. Ini penting untuk menambah koleksi kita sendiri. Nah, saya sedikit pengen kasih tahu aja sih. Ini adalah bentuk katalog online yang sudah yang digunakan oleh Kementerian dan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ini menggunakan SLIMS, Senayan Library Management ya SLIMS ya. Itu aplikasi perpustakaan yang sudah terotomasi. Dan kalau kita rajin sih ngopreknya, itu bisa kerjain sendiri gratis. Ikut komunitas-komunitasnya. Kalau misalnya repot, baru deh bisa minta jasa untuk instalasi SLIMS ini sendiri. Nah, video yang kemarin sempat saya share di grup, itu juga ternyata menggunakan SLIMS. Yang Bu Atalia itu memberikan selamat, ucapan selamat, itu ternyata mereka menggunakan aplikasi SLIMS. Seperti itu. Jadi tinggal klik, tinggal diklik, dan itu nanti keluar. Tapi kenapa ini sudah bisa didigitalisasi? Karena ini adalah hasil lokal konten pegawai. Yang bukan hasil lokal konten tidak bisa diakses secara umum. Tapi kalau yang bagian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan itu sudah ada pemaksaan untuk bukan uasan karena mereka memang dibiayai oleh pemerintah, kemudian dicetak oleh kementerian sehingga boleh diakses oleh masyarakat umum gitu. Tapi kalau yang bukan nggak bisa karena itu terkait hak cipta. Maka saya bilang kalau bisa membuat lokal konten sendiri itu lebih bagus kan. Kita bisa mendigitalisasikannya. Seperti itu. Next. Nah, apa sih lokal konten perpustakaan sekolah? Saya bisa, ya mungkin Bapak Ibu banyak ide lebih banyak lagi ya. Tapi mungkin bisa juga berawal dari laporan kegiatan sekolah, rangkuman atau kisi-kisi materi. Kalau dari buku pelajaran itu terlalu banyak, oh iya, mau buat nih kisi-kisi materinya yang sehingga siswa mudah gitu ketika ujian, oh ya ini inti-intinya. Itu bisa juga dijadikan sebagai koleksi di perpustakaan atau tips belajar agar lebih mudah, rumus-rumus yang lebih mudah, kemudian buku panduan dalam mengerjakan soal atau video kegiatan, menerjemahkan buku. Bahkan kalau para guru maupun para siswa mau membuat novel, buku cerita, itu sangat dimungkinkan loh di era saat ini. Dan kalau memang Bapak Ibu pustakawan atau PNS yang harus mengumpulkan angka kredit, ini bernilai angka kredit bagi para pustakawan dan juga para guru. Para guru itu juga kan diharuskan menulis. Kalau tulisannya ditaruh di perpustakaan, mereka happy tuh. Bisa dapat angka kredit juga. Seperti itu. Next. Sehingga jangan sepelekan tentang lokal konten ya. Itu bisa kok kita lakuin sendiri, itu kan perpustakaan kita. Sehingga menambah koleksi yang ada di perpus. Gitu. Oke,
Tentang koleksi sudah, sekarang tentang aplikasi perpustakaan. Ada yang gratis, yang saya bilang tadi, salah satunya Slims. Dan banyak sekali komunitas-komunitasnya yang baik gitu, mau saling berbagi. Kemudian ada juga yang berbayar. Walaupun pada kenyataannya yang gratis ini pun ya kalau kita minta bantuan atau apa ya, bingung ya kadang-kadang atau apa ya, ada juga jasa-jasa yang membuka peluang untuk menginstal dengan biaya yang sangat terjangkau. Berbeda dengan yang berbayar, mungkin dia kodenya nggak open source, jadi nggak terbuka, bisa lebih mahal lagi. Tapi terserah itu semua kan, pada keputusan sekolah. Yang penting memiliki aplikasi perpustakaan. Nah, kalau udah punya aplikasi perpustakaan yang terautomasi, kenapa saya bilang terautomasi, Bapak Ibu? Karena di aplikasi itu nanti, karena yang buat juga teman-teman saya juga gitu ya, itu kakak-kakak kelas juga, itu pustakawan yang buat. Salah satunya lagi S3 di Jepang, namanya Pak Ari ya. Ngambilnya jurusan ini IT juga. Jadi perpus ini sekarang ini erat kaitannya dengan IT. Nah, di sana sudah ada menu-menu yang memang cocok digunakan di perpustakaan. Seperti itu. Sehingga terautomasi mulai dari peminjaman buku, pengembalian buku, kemudian keanggotaan, bibliografi, deskripsinya kayak gimana, sampai pada cetak label, cetak barcode, cetak nomor punggung, dan lain-lain itu sudah tersedia di sana. Kemudian kalau ada aplikasi, tentu harus ada jaringan internet, ya kan? Jaringan internet dan bandwidth web hosting. Nah, bandwidth web hosting ini supaya bisa online. Jadi kita punya alamatnya. Oke, next slide. Next. Ya, terima kasih. Ini tentang layanan. Ini nggak kalah pentingnya nih layanan, terutama di sekolah nih. Saya melihat nih kalau ada layanan yang bisa mengikat hati siswa terhadap sekolah dan membuat wali murid merasa puas dengan nilai tambah yang diberikan oleh sekolah selama pembelajaran di era new normal, maka ini akan menjadi promosi dari mulut ke mulut oleh orang tua murid tersebut, sehingga sekolah akan tetap digandrungi oleh peminat. Karena di masa COVID seperti sekarang, sekolah kan juga kemungkinan kesulitan dalam mencari siswa kan. Kalau negeri mungkin berbeda ya dengan swasta. Kalau negeri mungkin banyak yang mau masuk malah nggak bisa diterima gitu. Tapi kalau sekolah-sekolah swasta mungkin ya banyak juga yang harus berpikir nih gimana ya promosinya. Toh kan sekarang lagi jarang pertemuan. Nah, kita bisa nih mengadakan layanan seperti ini, kemudian orang tua siswa puas, atau kita memberitahukan nih ke para calon orang tua yang akan nyekolahkan anaknya nih, kita punya program ini loh. Nah, itu akan menjadi nilai jual tersendiri. Pertama adalah layanan literasi informasi, yaitu memberikan panduan cara untuk mencari informasi yang benar dan terhindar dari hoax. Kalau di sekolah dulu tanpa ada masa pandemik, biasanya seminggu sekali sih ada tuh kelas ya. Kelas untuk literasi informasi ke perpustakaan. Nah, ini bisa mungkin lewat media online ya, jarak jauh. Next. Next. Oke. Ya, layanan storytelling. Bercerita atau dongeng. Nah, sekarang kan medianya udah nggak tatap muka. Mungkin kita bisa lewat webinar, bisa lewat grup WhatsApp, atau lewat YouTube, streaming, dan lain-lain. Nah, layanan storytelling, itu kemudian dimasukkan, kita upload gitu ya, webinar kita ke YouTube sekolah, atau ke Instagram sekolah,
ini loh kegiatan perpustakaan. Nah, itu bisa menjadi ajang promosi bagi sekolah. Sehingga sekolah juga mikir, oh iya perpustakaan ini keren loh. Itu nilai jual loh. Dan kemudian, oh iya, kalau perpustakaan minta dukungan ya nggak segan-segan nih untuk dikasih. Kemudian layanan jumpa pengarang atau penulis. Ini bisa nih, diawali dari penulis di kalangan guru atau siswa jika ada. Kalau nggak ada, penulis lokal aja dari penerbit indie untuk menekan biaya kan. Jadi apapun nih di masa pandemik ini sebenarnya bisa kita optimalkan justru. Saya melihatnya selama masa pandemik ini, oh iya ya, yang tadinya harus takut apa-apa, harus ada ruko dulu, harus ada ruang dulu. Sekarang yang penting kita punya laptop, kita punya jaringan, kita punya aplikasinya, kita bisa sharing apapun itu. Kalau ada para guru yang nulis, kita bisa tuh layanan jumpa pengarangnya para guru dulu, kemudian siswa dan lain-lain. Nah, ini juga lagi-lagi menjadi promosi kegiatan sekolah. Tinggal kita kemudian masukin itu ke media sosial. YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Next. Next slide ya. Nah, ini juga ada nih. Mengadakan acara bedah buku melalui webinar atau grup WhatsApp. Ini contoh aja saya googling kemarin. Dia lewat grup WhatsApp. Ini yang nomor 4. Dia mengadakan acara bedah buku melalui webinar atau grup WhatsApp. Nah, bisa juga kan kita buat begini, kita taruh tuh di di Instagram sekolah gitu kan. Itu sehingga banyak orang tahu sekolah ini ngadain ini loh gitu. Yang mana yang ngadain gitu kan. Jadi media promosi. Yang kelima itu pelatihan penulisan. Saya tulis di situ karena saya cantumin di situ. Ini adalah hasil dari tulisan anaknya teman saya. Jadi anaknya itu sekolah, masih SD. Di sekolahnya ada kegiatan literasi informasi, itu menulis. Masih yang tadi ya. Itu menulis. Nah, kalau dia ini menulis komik ya, bentuknya komik. Ada yang bentuk komik, ada yang bentuk tulisan. Setiap siswa di situ kemudian diajarkan dan masing-masing tuh sekitar 2 halaman, 3 halaman. Kemudian dikumpulkan menjadi bentuk buku deh. Udah menjadi bentuk buku, diterbitkan. Nah, kemudian dijual, bisa dijual juga hasilnya. Kalau hal-hal seperti ini bisa kita optimalkan, itu manfaatnya adalah satu, anak jadi suka menulis. Mau siswa, guru, dia jadi terbiasa lagi untuk menulis. Kemudian mereka mau nggak mau jadi membaca. Itu sangat baik untuk atmosfer literasi informasi. Hasil yang ada selain bisa dijual untuk mereka, kemudian juga bisa untuk koleksi di perpustakaan itu sendiri. Kalau memang berkenan itu kemudian yang menerbitkan bukan orang luar dan tidak dikomersilkan, saya juga ada juga koleksi-koleksi yang diikhlaskan untuk dijadikan e-book. Seperti itu. Jadi, oh ternyata peluangnya luar biasa nih di masa pandemik seperti ini. Ya, itu contoh ya, salah satu yang anaknya teman saya membuat ini di sekolahnya. Next. Nah, informasi yang saya dapatkan bahwa ciri khusus perilaku generasi Z itu ya kita tahu lah ini semua bahwa sudah lahir, sejak lahir dia sudah mengenal gadget gitu. Dia sudah mengerti cara menggunakan teknologi informasi dengan baik gitu. Namun sulit untuk dapat menyeleksi secara informasi karena kecenderungan berpikir dan berperilaku instan. Bahkan ada yang bilang juga membacanya itu mereka nggak suka lama-lama, makanya sekarang itu kan kalau media online tuh judulnya aja yang menarik tuh, suka nongol kan di handphone kita. Itu judulnya itu sedikit-sedikit aja gitu. Itu bikin mereka tertarik. Mereka suka yang sedikit-sedikit aja. Tapi kan kita nggak bisa membiarkan generasi muda kita tuh nggak suka baca. Karena baca tuh punya peran penting untuk
membuat pola pikir dan lain sebagainya. Bahkan kemarin saya ikut seminar parenting, Pak Hilman Almadani ya bilang namanya Marcia Thomas itu punya anak itu autis. Autis pada saat berapa tahun ya? 2 tahun gitu. Tapi ibunya dengan sabar membacakan 11 buku setiap hari. 11 buku setiap hari sehingga pada saat umur 5 tahun ketika dites IQ anak itu di atas rata-rata. Seperti itu. Jadi membaca itu tidak bisa tergantikan sebenarnya. Nah, kita sebagai pustakawan punya tanggung jawab juga agar generasi sekarang walaupun ya memang nggak bisa dipisahkan sih dari namanya gadget, tapi mereka tetap suka gitu dengan menulis, dengan membaca gitu kan. Walaupun mungkin bentuknya jadi digital dan lain sebagainya. Nah, pelatihan nulis ini juga bisa membantu mengekspresikan jiwa dan masalah mereka dalam bentuk yang positif. Karena menulis itu bisa self-healing ternyata. Masalah-masalah yang ada, jangankan siswa, ibu rumah tangga atau orang dewasa yang lagi stres itu memang dianjurkan untuk menulis. Gitu. Sehingga dia bisa self-healing. Nah, kemudian juga kalau mereka mencintai menulis, pada akhirnya menyukai membaca. Hal ini penting untuk meningkatkan kemampuan literasi para siswa juga guru. Dan karyanya bisa dijadikan koleksi serta untuk angka kredit seandainya memang diperlukan. Ya, dan lain-lain lah. Banyak hal yang bisa dilakukan. Next slide. Nah, ini foto terbaru yang saya lihat di berita ya, berita online. Fotonya itu ada Pak Nadiem ya di situ ya. Jadi kalau nggak salah SMK salah satu sekolah yang sudah buka, tapi memang harus pakai standar seperti itu. Sama nih seperti yang gambar restoran tadi saya berikan gitu. Kalau kita mau mengembangkannya dari sisi perpus saja ya, kita besarin dan segala macam, ya susah juga karena sekarang kan juga eranya lagi kayak gini kan. Untuk yang masuk saja itu biasanya nanti cuman berapa puluh menit gitu. Pokoknya dibatasin nggak boleh lama-lama berada di ruangan. Nah, jadi itu kenapa saya bilang yang saat ini lebih penting untuk dikembangkan adalah poin-poin yang sebelumnya. Tapi bukan berarti ditinggalin begitu aja. Sarana dan prasarana ini justru saat ini harus disesuaikan dengan kondisi pandemik. Sehingga kalau misalnya kita punya perpustakaan nih seperti ini gitu, dari desainnya udah seperti safety user, cocoklah diaplikasikan di masa pandemik. Ini bisa menjadi nilai jual sekolah loh. Bilang ke orang tua murid, lihat fasilitas kita sudah mencoba menyesuaikan dengan kondisi pandemik yang ada. Seperti itu. Ini gambaran mungkin ya kondisi sekolah ke depan. Next. Oh ya, sebentar. Sebentar, maaf tadi. Jadi yang dimaksud dengan prasarana itu kan kalau KBBI itu ruang baca atau ruang perpusnya. Jadi prasarana itu yaitu yang mendukungnya. Bisa e-book, komputer, jaringan internet, aplikasi, bandwidth web, hosting, dan lain-lain. Itu yang sudah dijelaskan sebelumnya. Next. Next slide. Nah, ya, next slide. Kenapa harus perpustakaan? Yaitu, mungkin kemarin saya sedikit memberikan tentang hal ini ya, menyinggung tentang hal ini di grup WhatsApp kita. Nah, ini memang ada loh final lomba perpustakaan tingkat nasional gitu atau tingkat daerah. Nah, itu masuk biasanya ke media online. Dari situ nanti bisa kelihatan nih sekolah mana terbaik ya. Mungkin itu bisa menjadi satu kebanggaan untuk sekolah. Walaupun saya berpikir sih kalau kondisi seperti ini terus mungkin akan terjadi perubahan kriteria. Karena kan kalau dari segi berapa banyak yang pengunjung, dari segi luas dan lain-lain, kurang bisa ya untuk kondisi saat ini.
mungkin kalau perkiraan saya, kalau kondisi seperti ini terus-menerus, bisa jadi akan sedikit terjadi perubahan dalam kriteria penilaian ya nanti. Di sini ada juga artikel dari Republika yang mengatakan bahwa bagaimana meyakinkan pihak sekolah bahwa perpustakaan inilah yang akan menentukan mutu para siswa dan sekolah. Tuh. Sebagai pengelola perpustakaan sekolah, para guru maupun tenaga honor harus menyadari arti penting perpustakaan sebagai wahana membaca para siswa. Para siswa yang lulus dari sekolah dan memegang selembar ijazah takkan berarti tanpa ada proses transfer ilmu dari hasil mereka membaca. Itu sampai menegaskan bahwa tidak ada institusi sekolah terbaik manapun yang tanpa ada orang-orang di dalamnya yang rajin membaca. Jadi memang kita harus bisa meyakinkan. Nah, tadi saya sedikit menjelaskan tips-tips yang mungkin bisa dilakukan oleh perpustakaan kita masing-masing, disesuaikan dengan kondisi masing-masing, menjadi sarana atau menjadi media untuk meyakinkan sekolah kita bahwa perpustakaan itu penting loh. Perpustakaan itu ternyata juga bisa loh kreatif, nggak harus seperti yang mereka pikirkan tentang buku aja di pikirannya. Nah, itu dia. Mungkin ada yang lain, next slide. Nah, ini sedikit saya promosi sedikit tentang Cika Library Service. Saya juga bekerja sama dengan teman-teman, banyak juga yang dari komunitas SLIM. Kami menawarkan jasa untuk instalasi dan kostumisasi aplikasi perpustakaan, pengolahan koleksi perpustakaan, setup perpustakaan dari awal, kemudian pembuatan SOP, seminar dan pelatihan untuk tenaga perpustakaan, konsultasi, dan lain sebagainya. Ini hanya sekilas saja. Itu untuk perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan sekolah, perpustakaan khusus, maupun perorangan. Next slide. Nah, ini juga nih, sedikit iklan ya Bapak Ibu. Ya, karena itu tadi kami punya pengalaman, tim kami ya, memiliki pengalaman di bidang teknologi informasi, mengerjakan proyek pengembangan perpustakaan di berbagai institusi pendidikan dan sekolah. Kemudian harganya bersaing lah, murah dan bersaing. Aplikasi yang digunakan friendly user. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Ada lagi nggak ya? Next slide. Ya, terima kasih. Itu dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Barangkali ada sedikit pertanyaan. Terima kasih Ibu Julianti atas sedikit penjelasannya. Cukup jelas itu dari komentar-komentar para peserta, baik Bapak, Ibu, kakak-kakak semuanya. Namun memang sudah banyak pertanyaan ini yang menanti. Kan berhubung kita sebenarnya waktunya sampai jam 3. Namun karena tadi ada kesalahan teknis, jadi mungkin bisa diundur sedikit. Nggak apa-apa ya Ibu? Mohon maaf. Jadi kan ini setelah saya lihat tadi, setelah saya rangkum, itu pertanyaan bisa lebih dari 5 bahkan hampir 10. Dan tidak mungkin kita akan menjawabnya semuanya secara bersamaan pada waktu ini, pada siang hari ini. Oleh karenanya saya memilih dari pertanyaan pertama hingga kalau misalkan bisa 5 pertanyaan hari ini, siang ini saat di Zoom ini bisa terjawab, saya akan mengambil 5 pertanyaan pertama, tapi kalau tidak bisa, saya hanya mengambil 3. Jadi saya izin bertanya, untuk Ibu Julianti sendiri ingin di pertanyaan semua seluruhnya baru menjawab atau pertanyaan jawaban bagaimana Ibu enaknya? Belum dinyalakan. Pertanyaan jawaban aja dulu, saya takut lupa. Oke, baik Ibu. Tapi kalau misalnya ada yang sama mungkin bisa digabungin aja ya pertanyaannya. Iya, siap. Baik, pertanyaan paling atas, pertanyaan paling pertama dari Ibu Ernawati SMKN 6 Bandung.
pertanyaan, adakah program-program perpustakaan untuk siswa SMK selama pandemi PJJ? Ya, itu tadi sudah saya jelaskan ya di dalam materi. Tinggal nanti disesuaikan dengan usianya. Itu tadi kan ada layanan-layanan seperti kalau mungkin anak dongeng, ya nggak mungkin juga ya kalau udah SMK dongeng. Bisa jadi juga ada pelatihan, yaitu kayak meet the author. Bisa diganti misalnya gurunya memberikan tutorial atau tips atau apa. Nah, yang minta pustakawannya seperti itu. Jadi mereka tetap bisa dapetin ilmu tuh, nggak cuma tugas gitu. Oke, itu kan guru udah nerangin di sekolah pelajaran. Nah, buat yang berbeda, apakah ada keterampilan lain, misalnya cara membuat apa gitu, atau teknik kelas yang lebih mudah atau apapun ya, tergantung skill dari SMK itu sendiri. Jadi kayak meet the author-nya bisa diganti tuh, disesuaikan dengan usia si siswa itu sendiri. Ya, itu aja sih mungkin, dan beberapa yang ada di presentasi saya mungkin bisa diadaptasi dan disesuaikan dengan usia dari siswa. Baik Ibu, berarti jawabannya tinggal improvisasi dari sekolah itu sendiri ya Ibu ya. Ya, tapi intinya sih beberapa tuh sudah saya masukin tadi ke dalam presentasi. Oke, berarti tinggal kita lihat kembali ya presentasi yang sudah diberikan. Terus pertanyaan kedua dari Ibu Diana Tris. Pertanyaannya adalah, program perpustakaan mulai dari pengelolaan buku, pengembalian, laporan, absen statistik, grafik, peminjaman, grafik pengunjung, program apa yang paling gampang? Di masa pandemi ini, apa yang harus saya persiapkan untuk akreditasi sekolah? Mungkin dalam perpustakaan biar mendapatkan akreditasi yang seperti tadi dari perpustakaan nasional, mungkin gitu yang dimaksud. Jadi untuk mendapatkan akreditasi itu Ibu, kita harus memenuhi standar akreditasi. Ada banyak poin dan itu poinnya kita bisa lihat dari yang dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional. Apa aja mungkin kita bisa bahas di pembahasan lain ya, pembahasan berikutnya, karena itu panjang sendiri. Nah, itu pernah saya waktu itu mengusahakan membuat Permen KP, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, tentang perpustakaan. Di situ ada tentang poin-poin yang harus dilakukan oleh sekolah untuk mencapai akreditasi. Cuma karena panjang, mungkin untuk akreditasi bisa kita bahas di pembahasan berikutnya. Namun, kalau untuk program mulai dari pengelolaan buku, pengembalian laporan, statistik, pengembalian buku kan yang jelas di masa ini lagi nggak bisa ya Bu ya, masa COVID gitu. Saran saya untuk saat ini bisa melakukan hal-hal yang tadi saya tuliskan di dalam presentasi saya. Nanti mungkin bisa di-share PowerPoint-nya ya di grup, kan kita masih ada di grupnya ya. Nah, kemudian program apa yang paling gampang? Yang paling gampang untuk saat ini kalau menurut saya dengan kondisi yang belum masuk ya, atau sudah masuk ya Ibu? Kalau di sana saya kurang paham nih. Tapi kalau memang masih jarak jauh, ya lewat online. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan, informasi misalnya bukunya apa aja, dibuat kemas ulang informasinya, oh iya buku ini tentang ini gitu. Dibuat ringkasannya, kemudian di-share ke para siswa, terus masukin juga di Instagram tabel-tabel daftar-daftar koleksi yang kita miliki atau informasi yang kita miliki seperti itu. Ini Bu Kris, kalau boleh tahu sekolahnya udah masuk belum ya? Ibu Kris.
Ibu Kris? Halo, Ibu Kris. Ya udah nggak apa-apa. Ya, Itu jadi baik. kalau akreditasi itu panjang ya. Ada beberapa poin yang harus dilakukan. Tapi saya nggak yakin ya dengan kondisi saat ini apakah ke depan akan sama. Kalau prediksi saya sih mungkin akan berubah lagi ya. Berarti jawabannya untuk akreditasi dan program yang gampang memang dilakukan secara online begitu ya, Ibu? Akreditasi mungkin bisa dibahas next gitu. Karena panjang sekali, tapi yang harus dijabarkan itu banyak. Yang jelas ruangan, koleksi itu harus sesuai standar Perpusnas gitu kan. Ruangannya, koleksinya, SDM-nya harus pustakawan, harus S1, perpustakaan, dan lain-lain gitu-gitu. Ada standar-standarnya dari unsur-unsur yang tadi saya bilang kekuatan perpustakaan itu. Kayak SDM, koleksi, sarana prasarana, dan lain-lain. Itu ada juknisnya tuh, apa yang harus dipenuhin. Tapi dari situ dia melihatnya. Oke, baik Ibu. Terima kasih. Sekarang next pertanyaan dari Ibu Dewi Ani, pustakawan di Perpusip Provinsi Sumut, Sumatera Utara. Pertanyaannya, bagaimana kalau kepala sekolah tidak mau menyisihkan dana yang 5, jadi maksudnya tidak mau menyisihkan 5% dana untuk perpustakaan, karena beliau merasa hal itu tidak terlalu penting. Jadi mungkin solusinya ini sepertinya kurang lebih. Ya sih, saya tahu kalau di perpustakaan tuh agak sulit ya kita tuh. Tapi dulu yang saya lakukan itu, Bapak Ibu, saya berusaha meyakinkan tuh dengan pemilihan kata gitu ya, dengan narasi yang baik lah, dengan contoh-contoh. Atau kita melakukan dulu apa yang bisa kita lakukan, yaitu yang contohnya tadi misalnya. Oh, kita udah bisa sumber daya yang terbatas ini kita optimalkan, misalnya koleksi yang ada, kemudian kita buka lagi resume, kita buat resumenya, kita bikin daftar informasinya, kita share tuh, ini Ibu dari dari Sumut, di Perpusip ya, Perpusip ya. Kita tawarkan justru pada atasan kita nih, bisa jadi Pak Kadisnya, informasi yang sedang dia butuhkan, kita share lah ke beliau-beliau itu, informasi-informasi yang mereka butuhkan nih Pak, ini dari perpustakaan, kira-kira Bapak butuh apa lagi gitu. Nah, seandainya mereka sudah memahami bahwa perpustakaan ini penting, oh ya ada pentingnya juga ya perpustakaan tuh. Oh ya sudah, baru tuh, iya Pak, ini ada 5%, bisa jadi juga kan di Bapak atasan kita nggak tahu nih, ternyata harus ada loh nyisihkan dana 5%. Minimal dia tahu dulu tuh ya. Iya, harus ada nih 5%. Tapi abis tahu biasanya kan kita nggak ada dana, alokasikanlah untuk yang prioritas ya kan, apalagi saat ini kan kondisi pandemi. Tapi kalau menurut saya memang kita yang harus berperan aktif memberikan meyakinkan bahwa perpustakaan itu penting loh, tidak seperti yang mereka bayangkan gitu. Nah, insya Allah sih kalau mereka sudah merasa manfaatnya ya, ketika kita memberikan konsep, nah, akan lebih didukung dan akan lebih mudah. Minimal mereka tahu dulu nih ada dana nih 5% yang sebenarnya harus disisihkan untuk perpustakaan. Oke, baik Ibu, terima kasih. Itu. Berarti solusinya memang harus diberitahukan dulu ya mengenai 5% dana itu tersendiri. Baik, ya, dan kita yakinkan dengan usaha-usaha kita gitu. Supaya dia menyadari bahwa oh, ini penting gitu. Apa dia juga mendapatkan informasi itu, kita share aja, Bapak butuh informasi apa gitu. Justru ke para pemangku kepentingan. Dan mereka menyadari bahwa oh iya, Perpus ini fungsinya memang sebagai e-resources, knowledge repository, bukan cuma tumpukan buku. Dan bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, itu pentingnya pustakawan, mengelola perpustakaan yang tidak bisa digantikan dengan artificial intelligence tadi, yang di era 4.0 atau robot itu. Oke. Itu sih menurut saya. Terima kasih Ibu. Harus mengembalikan kesadaran berarti. Terus next pertanyaannya dari Ibu Aslinda.
Inovasi apa yang bisa dilakukan untuk tetap mengaktifkan pelayanan perpustakaan jika belum bisa membangun perpustakaan digital dan karena tinggal di daerah yang internetnya belum memadai dan masih banyak anak-anak atau siswa yang belum memiliki HP. Nah, berarti ini pertanyaan bagi yang tinggal di pelosok ya, kemungkinan ibu atau desa-desa itu kan anak-anak belum memegang internet. Ya, ya memang ini juga kendala untuk pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh juga kan memerlukan internet dan itu masih banyak yang belum bisa menjangkau. Apalagi perpustakaan digital ya. Tapi yang mau saya beri gambaran mungkin ke depan itu mau nggak mau siap nggak siap kita akan beralih ke arah sana gitu. Walaupun secara infrastruktur kita lihat nanti apa yang akan dilakukan pemerintah. Namun kalau kondisinya masih terbatas, saya pikir yang penting adalah kita bisa mengoptimalkan apa yang ada. Contoh, ini saya nggak tahu kondisinya masuk nggak ya sekolahnya. Tapi misalnya kita storytelling dengan para murid, kemudian menyuruh mereka menulis. Ini juga yang saya pikirkan untuk perpustakaan di taman baca. Konsep apa ya yang bisa membuat anak-anak ini terikat ya dengan perpustakaan dengan sumber daya yang sangat minim gitu. Bisa jadi anak-anak ini kita storytelling kan dari koleksi yang ada. Terus kemudian mereka bisa kita suruh menulis. Kemudian kalau misalnya ada yang bagus kita kumpulkan, kita jadikan koleksi. Dan kalau fungsi dari perpus seperti memberikan informasi itu kan bisa tetap berjalan. Kreativitas pustakawan dalam mengemas ulang informasi dalam koleksi, apapun bentuknya kita sesuaikan dan kondisi yang ada di tengah-tengah kita, itu tetap berjalan. Cuman medianya yang berbeda. Bisa media digital kalau sudah memungkinkan. Kalau belum, berarti ya tidak perlu digital. Apakah kalau pas pertemuan, kemudian kita, ya itu tadi, kita lakukan kelas literasi informasi, kita buat list informasi untuk para guru, untuk para siswa, itu masih bisa kita lakukan sambil kita tetap update tentang dunia perpustakaan yang berhubungan dengan online dan digital, sambil kita tetap berusaha meyakinkan pemangku-pemangku jabatan agar aware dengan hal tersebut sehingga memberikan fasilitas saran infrastruktur yang mendukung. Mungkin itu ya. Nanti bisa kita diskusikan lagi. Oke, Ibu, berarti kalau misalkan memang infrastruktur yang belum memadai, jadi solusi satu-satunya yang memang diadakannya literasi secara langsung gitu ya, secara offline gitu kan. Karena memang tidak ada fasilitas untuk memfasilitasi secara online. Ya, tapi kalau kondisi pandemik dia belum bisa masuk sih kalau menurut saya, kalau ini perpustakaan sekolah, ya cara yang gampang agar perpus dianggap tetap eksis, bukan yang nggak ada kerjaan gitu ya. Kita bisa sharing informasi yang kita miliki kepada para guru. Karena kita lagi bahas tentang perpus sekolah, pada para guru butuh informasi apa, butuh literasi apa, kami yang carikan. Kami yang carikan nanti, oh iya, pustakawan download dari akses yang gratis tadi yang saya sudah sebutkan, baru dia yang mengirimkan ke para guru. Saya yakin mungkin kan ini bisa online nih, pasti kan ada ya jaringannya. Kalau misalnya siswa belum bisa ya nggak apa-apa, penting kita tetap bekerja bahwa ini perpus bekerja. Kami akan menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pemustaka kami. Gitu. Jadi bisa di-share lewat WhatsApp atau apa gitu. Mencari sumber-sumber yang gratis kita kirim ke pemustaka kita. Itu sih, Kak. Baik, Ibu. Terima kasih atas sarannya. Berarti bisa melalui berita-berita yang dibutuhkan saat ini, seperti itu ya. Untuk selanjutnya, dari Ibu Dwi Susanti. Tapi mohon maaf sebelumnya Ibu, ini karena disingkat-singkat pertanyaan, jadi saya
membacanya pertanyaan seperti ini, bagaimana cara menyusun SOP jika bendahara sekolah merupakan bendahara BOS? Bagaimana alokasinya dan pertanggungjawabannya padahal dulu dari anggaran rutin sekolah untuk perpustakaan. Mungkin yang dimaksud dari Ibu Dwi Susanti ini adalah bagaimana pertanggungjawaban apabila dana yang dialokasikan itu merupakan dana BOS yang sebelumnya padahal itu dana perpustakaan itu merupakan dari anggaran sekolah. Mungkin seperti itu Ibu Julianti. Iya ya, bagaimana lokasinya dan pertanggungjawabannya padahal dulu dari anggaran rutin sekolah untuk jadi dipakai ya Bu. Ya Bu Dwi ya, dipakai anggaran yang tadinya untuk perpustakaan ya. Mungkin ya itu ya. Kadang-kadang perpustakaan itu seringkali nggak dianggap penting. Pengalaman saya. Tapi ketika kita bisa menunjukkan bahwa itu penting, kalau saya nggak salah tangkap pertanyaannya ya, maka kita bisa meminta dukungan anggaran itu kembali. Baik apa ya, kondisinya susah juga. Saya paham sih, karena saya pernah juga di perusahaan sekolah dan kementerian, tapi memang dari pengalaman saya sampai kemudian perpustakaan yang cuma tumpukan buku dan besar menjadi besar seperti sekarang itu butuh waktu yang nggak sedikit, kemudian butuh usaha yang nggak sebentar. Kita harus terus memberi keyakinan bahwa ini purpose berfungsi loh. Ini purpose dibutuhkan loh untuk meningkatkan mutu siswa, butuhkan loh untuk meningkatkan mutu guru. Masa nggak ada anggaran rutinnya gitu? Masa dipakai seperti itu? Nah, gimana cara meyakinkan ya? Itu dia. Mungkin dia belum pernah tuh dikasih literasinya, belum pernah dikasih butuh informasi apa, saya kasih nih gitu. Oh iya, saya butuh informasi tentang ini, ya udah cariin gitu. Itu memang tugas pustakawan mencari. Kalau dulu pustakawan cuma jagain buku, orang-orang suruh lihat sendiri tuh bukunya. Cari aja sendiri, nih saya kasih. Tinggal minjem ke meja, terus dikasih. Tapi saya lihat kalau mau bertahan eksistensinya, maka harus menjadi pustakawan reference. Pustakawan reference yang memberikan referensi-referensi informasi kepada para pemustakanya. Mungkin itu Ibu butuh waktu memang. Kalau sudah seperti ini, kita butuh waktu untuk meyakinkan dan menunjukkan. Nah, kalau misalnya baru tahu tentang ada anggaran 5%, bisa tuh diberikan. Ini loh, sebenarnya kita tuh butuh sudah dialokasikan segini gitu menurut undang-undang. Tapi setidaknya adalah gitu. Itu ya saran saya. Mohon maaf kalau agak nggak pas gitu. Oke, baik Ibu, terima kasih atas solusinya. Ini mungkin apa ini mau dijadikan pertanyaan terakhir atau kita tidak apa-apa Ibu, lebih dari jam 3 senyamannya Ibu Julian sendiri. Nggak apa-apa ya, kayaknya tadi kan soalnya telat kita 15 menit ya. Oke. Atau 20 menit. Mohon maaf. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Andi Mulyadi Sihombing dari Universitas Jambi. Pertanyaan beliau adalah, di masa pandemi sebagai mahasiswa, saya butuh mendapatkan informasi berupa data-data untuk mengerjakan karya ilmiah seperti makalah. Bagaimana mengoptimasi, Mungkin maaf, Aulia, ya? Kalau bisa ngomong langsung nggak apa-apa kali ya? Oh, biar lebih paham seperti itu. Tapi ya, mesti bisa lebih interaksi seandainya ada. Bisa langsung enak. Oke, baik. Berarti tinggal saya panggil aja gitu ya, Ibu. Andi mungkin boleh. Ya. Optimalisasi perpustakaan. Pak Andi. Oke. Sepertinya ya, sudah. nanti yang bertanya siap-siap ya di depan apa? Di depan layar, karena biar kita bisa komunikasi biar enak. Tapi yang ini baiklah saya coba jawab ya.
Di masa pandemi sebagai mahasiswa butuh informasi berupa data-data. Bagaimana mengoptimalisasikan perpus di masa pandemi? Yaitu caranya cari e-book atau e-jurnal dari link-link yang gratis. Salah satunya dari Perpusnas, dari Kemdikbud. Itu cari lagi e-jurnal lain yang biasa nih masa pandemik banyak yang menggratiskan. Itu kita browsing tuh, kita cari, pustakawan mencari literasi itu. Pustakawan mendownloadnya, kemudian kita bisa share kembali kepada para mahasiswa. Atau kita taruh di aplikasi, kalau kita sudah punya aplikasi perpustakaan yang terotomasi dan online, kita bisa taruh gitu. Atau kita kirim lewat email mereka apa yang mereka butuhkan. Gitu. Jadi itu optimalisasinya di masa pandemik seperti sekarang. Karena di perpustakaan manapun yang memiliki e-resources, itu ternyata kenaikannya signifikan. Kenaikan jumlah peminat dari informasi tersebut tuh signifikan jumlahnya. Itu sih. Oke, karya ilmiah dan lain-lain. Ya. Ibu boleh nggak saya masuk sedikit sebagai mahasiswa gitu kan? Iya, boleh. Kebetulan kan saya merupakan jurusan Dirasat Islamiyah yang dimana jurusan saya itu full Arabic, tidak ada bahasa Indonesianya. Dan skripsi kita pun juga merupakan bahasa Arab full, tidak ada bahasa Indonesianya. Nah, ada nggak maksudnya link, kan seperti yang saya sudah cari, saya sudah pernah melihat-lihat beberapa jurnal, beberapa akses perpustakaan gratis, namun itu hanya tersedia bahasa Indonesia. Apakah Indonesia memang hanya menyediakan perpustakaan gratis khusus bahasa Indonesia saja, atau ada berbagai bahasa lain yang mungkin belum saya ketahui? Seperti itu, Ibu. Kurang lebih mohon maaf. Kalau e-jurnal, e-book yang berlanggan biasanya bahasa Inggris malah. Kalau bahasa Arab, nah itu kan spesifik lagi ya. Bisa cari mungkin di link luar negeri, kedutaan. Karena kalau kita mendigitalisasi buku juga kan terkait hak cipta. Nah, mencari link khusus bahasa Arab, e-resources, nah itu perlu effort lebih keras lagi. Terutama bagi pustakawan. Berarti ya kalau memang pemustakanya memerlukan memang sehari-harinya seperti itu ya, apakah mencari di link kedutaan atau apa gitu, bekerja sama dengan mereka. Itu bisa jadi seperti itu yang bisa dilakukan. Oke, baik Ibu, terima kasih. Ini berarti tinggal gimana effort kita dari masing-masing individu ya untuk berbagai dan bermacam bahasa yang tersedia gitu ya Ibu. Ya, rata-rata Inggris malah. Berarti karena Inggris itu merupakan bahasa internasional ya. Saya lengkap ya Ibu, karena ini dari beberapa pertanyaan sudah Ibu jawab. Jadi langsung ke Ibu Lutfi Ani. Ada Ibu Lutriani Ani dari Jambi. Sepertinya Ibu Lutriani merupakan dosen karena mengajar di Fakultas Adab, jurusan Ilmu Perpustakaan. Ibu Lutriani dari Jambi, ada? Ibu Lutriani. Maaf, untuk Bapak Ahyar Pekanbaru, sepertinya Bapak mengaktifkan screen share screen. Untuk Bapak Ahyar Pekanbaru. Baik. Ibu Julianti. Ya. Pertanyaannya adalah seperti ini. Mahasiswa perpustakaan yang sudah lulus kebanyakan kerja sebagai tenaga honorer di sekolah. Mirisnya, gaji mereka sangat rendah atau ala kadarnya. Bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut? Terima kasih. Sepertinya ini merupakan murid-murid dari Ibu Lutriani sendiri yang telah lulus, dan ternyata apa yang telah dipelajari dari sekolahnya di UIN Jambi itu tidak bisa diaplikasikan kepada masyarakat.
menjadikannya para mahasiswa tersebut hanya bekerja sebagai honorer di sekolah. Itu bagaimana solusinya, Ibu? Ya, Bu. Bu Lutriani ya. Mungkin boleh Ibu di unmute nggak apa-apa kalau Ibu Oh, mau itu ngomong ada Ibu langsung. Lutriani. Iya. Ya. Nah, ya Ibu. Ya, Ibu. Yang Selamat bertanya siang, Ibu ya. Ibu dosen ya, Bu ya? Iya, DRB. Oh iya. Iya, Ibu. Jadi kalau lulusan ilmu perpustakaan itu sebenarnya teman saya itu banyak yang kerja akhirnya di law firm. Kemudian banyak juga yang kerja di kontraktor. Banyak juga yang di World Bank pun ada. Cuman memang mereka akhirnya membranding diri mereka, ada yang sebagai dokumen controller, ada yang sebagai knowledge manager. Pada akhirnya dibutuhkan kepercayaan diri bagi pengelola perpustakaan untuk membranding dirinya itu nggak cuman tumpukan penjaga tumpukan buku, karena yang orang luar mungkin nggak paham ya tentang ilmu kita tuh belajar apa aja sih gitu. Nah, ini akhirnya diperlukan bagi para mahasiswa itu kemampuan untuk mengupgrade skill. Tidak hanya dari mata kuliah yang ada, tapi itu tadi mengikuti perkembangan zaman. Ketika dia bisa merasa dirinya ini punya skill lebih, saya bisa bantu sekolah untuk ini keuntungan untuk sekolah, maka kita bisa minta, Bu. Sebagai contoh, saya dulu baru lulus Universitas Indonesia, belum di wisuda, itu saya ngelamar di sekolah, sebuah SDIT ya. Nah, itu waktu itu saya disuruh presentasi di depan ketua yayasan. Saya pede banget lagi presentasi ya kan. Nah, itu langsung diterima, nggak pakai omongan besok dan lain-lain. Masalah gaji, itu pun lebih dari guru yang baru masuk. Jadi kalau guru-guru itu di tesnya banyak, dilakukan tes, kalau saya enggak, langsung disuruh presentasi, langsung diterima, mungkin mereka suka dengan presentasi yang saya lakukan. Kemudian gaji itu lebih dibandingin guru yang sama-sama baru masuk. Seperti itu. Terus waktu saya mau keluar dari sekolah tersebut, saya bilang, saya terlalu jauh, saya terlambat mulu, nggak enak. Nggak apa-apa, Ibu nanti dikasih kompensasi waktu. Itu enak banget ya. Tapi saya tetap keluar, karena itu saya mau masuk, ini Bu, mau ikut PNS. Jadi saya belum diterima, saya udah keluar gitu. Karena nggak mau ngerugiin sekolah. Seperti itu. Sama halnya waktu kita lagi mencari tenaga honorer, Ibu, untuk di tempat saya bekerja dulu, di Kementerian Kelautan. Ya mungkin karena masih linknya kurang. Kalau yang lain, itu untuk ngambil satu tenaga honorer aja, aduh susah banget kan. Yang wawancara banyak, yang banyak banget jumlah pelamar. Tapi kalau perpus itu cenderung mereka mudahkan gitu, asal mereka bisa meyakinkan. Jadi saya melihat mungkin yang harus kita lakukan adalah itu tadi, upgrade skill diri jurusan ilmu perpustakaan. Saya miris juga ya, karena lulusan jurusan ilmu perpustakaan saja itu untuk masalah klasifikasi informasi yang merupakan inti dari ilmu perpustakaan itu sendiri, itu banyak yang nggak bisa. Karena apa? Di kampus sendiri kalau nggak salah saya tanya sama mahasiswa-mahasiswa yang suka magang di tempat saya dulu, sudah mulai dikurangin tuh jam-jam SKS untuk mereka belajar tentang klasifikasi, deskripsi bibliografi, terutama klasifikasi. Padahal itu yang saya suka bangga, saya ini klasifikasi penting, ini standar internasional, memang bagaimana kita meyakinkan pemangku kepentingan sih. Tapi memang akhirnya itu yang menjadikan saya tergerak, aduh saya harus nge-share nih, saya harus sharing, kan dari dulu saya suka ngajar, dari dulu saya suka berbagi gitu. Jadi kalau ada mahasiswa magang atau ngerjain proyek di tempat saya justru ngajarin mereka lagi. Saya ngajarin mereka UDC, saya ngajarin mereka DDC, saya ngajarin mereka di deskripsi bibliografi dan banyak hal. Seperti itu. Jadi memang itu koreksi juga sih buat kita, apalagi pengelola perpustakaan gitu.
yang bukan banyak yang bukan dari jurusannya dan sedikit mengikuti pelatihan, itu adalah salah satu penyebab kenapa saya membuka kelas online. Kemudian saya buka grup WhatsApp, ya bukan karena saya lebih pintar sih, tapi sharing informasi aja itu, Bu. Jadi bagaimana kalau menurut saya kita bisa meyakinkan orang lain bahwa kami tuh bukan penjaga buku. Kami tuh bisa melakukan hal lain gitu. Mungkin itu, Ibu, sehingga nilai jualnya naik. Nilai jual pustakawannya naik, nilai jual perpusnya naik gitu. Ya, makasih. Ya. Sama-sama, Ibu. Next ya. Kita sampai jam berapa ini, Kak Aulia? Nah, ini baru mau disampaikan, Ibu. Jadi, kemungkinan tadi merupakan pertanyaan terakhir, karena melihat waktu sudah jam 3:10, untuk sekitar Jawa Barat ini sebentar lagi akan memasuki waktu asar, dan juga kan ini tidak hanya dari Indonesia bagian barat saja, ini ada yang dari timur, ada yang dari Indonesia bagian tengah, jadi mungkin waktunya sudah berbeda-beda, bahkan ada yang menjelang maghrib. Oleh karenanya, jadi ya Bu. Boleh satu lagi aja mungkin, Kak, karena tadi nggak enak ya, terlambat. Oh baik, oke baik Ibu. Ini tadi saya udah. Tapi yang online ya, yang lagi online saya pengen komunikasi langsung. Oke baik Ibu, dari Ibu Dian A, ada Ibu Dian A yang bertanya dari mahasiswa, seperti ini mahasiswa UNS Universitas Negeri 11 Maret Madiun. Izin bertanya, saya seorang mahasiswa pernah melakukan magang di perpustakaan sekolah. Ada Ibu Dian? Kak Dian? Iya, ada. Oh ya. Ya, boleh diaktifkan videonya. Kameranya lagi rusak, ini gimana? Bisanya itu VN aja. Oh ya, tidak apa-apa. Ya, silakan bertanya Ibu Dian. Izin bertanya ya, Kak. Saya kan pernah melakukan survei terus ditambah magang di sebuah sekolah. Terus saya tuh ingin mengembangkan ilmu yang saya dapat di prodi perpustakaan. Nah, seperti kayak mengembangkan SLIM dan lain sebagainya gitu. Terus maaf, suaranya boleh dibesarkan dikit nggak? Oh iya. Nah, makasih. Izin bertanya. Ya, izin bertanya. Nah, saya kan pernah magang di sebuah perpustakaan sekolah. Nah, itu sebuah SMK sih, jadi udah ada penjuruan masing-masing. Gitu. Terus saya melihat itu sekolahnya itu keadaannya itu cuma stagnan. Jadi itu lebih mementingkan buku buku pelajaran sekolah saja. Padahal kan siswa di sana itu sebenarnya pingin ada perkembangan kayak buku novel-novel, tapi ada sih buku novel, cuman nggak terbaru edisinya gitu loh, Kak. Gitu. Terus saya tuh juga ingin mengembangkan katalogisasi kayak di ilmu prodi saya kan ngajarin kayak buat SLIM gitu. Terus di sana tuh pustakawannya tuh nggak mau gitu loh, Kak. Gimana ya caranya biar mengembangkan itu, menyikapi semuanya itu. Padahal kan sekarang kan SLIM itu lagi banyak kan yang digunain di perpustakaan sekarang kayak gitu. Terima kasih. Ini kalau boleh tahu jurusannya apa ya, Mbak Dian? Perpustakaan. Oh, dari? UNS. Oh, masih kuliah atau sudah lulus? Masih kuliah. Semester berapa kalau boleh tahu? Oh, semester 5, Kak. Oke. Jadi, mau sharingnya gimana? Mau menerapkan itu ke perpustakaan, tapi pustakawannya nggak mau gitu ya? Iya, Kak, gitu. Iya. Ya memang gitu ya. Kita tuh, terima kasih ya pertanyaannya. Tapi memang, ya itu terjadi perbedaan pola perilaku antara generasi, dibilang generasi Z, yaitu ya, sama generasi sebelumnya. Saya sendiri sebenarnya bukan orang yang termasuk generasi Z ya. Tapi mau nggak mau, suka nggak suka, pada akhirnya saya belajar. Padahal sebenarnya saya tuh baca buku digital
masih lebih suka buku gitu, ngelihatnya tuh lebih enak gitu. Saya lebih suka tuh baca atau melakukan sesuatu tuh dari yang tercetak dibanding yang digital gitu. Tapi mau nggak mau ya lama-lama karena saya berada di lingkungan ini, di profesi ini ya saya harus mau mengikuti perubahan. Tapi saya paham tidak mudah bagi apalagi generasi yang sudah lebih tua lagi dari saya, lebih senior, maaf, itu untuk berubah. Perubahan itu tidak mudah dilakukan oleh banyak orang. Kalau saran saya sih pelan-pelan aja tuh, Mbak. Bisa pelan-pelan ngasih apa, ini bagus loh Bu, misalnya atau Pak yang ada di sana. Ini nanti tuh perpus kita bisa begini, begini, begini gitu. Jadi nggak langsung kita rubah ini ya gitu. Karena perubahan tuh memang nggak semua orang bisa nerima dalam waktu singkat. Dia harus tahu dulu, manfaatnya apa sih? Nanti ribet deh, ribet pokoknya nanti ribet ya. Itu yang harus kita yakinkan, enggak kok, nanti tuh caranya gampang loh. Seperti ini. Lama-lama mereka, oh iya ya bagus juga. Yang make Slim banyak loh misalnya. Yang make aplikasi Perpus tuh udah banyak loh, lihat deh Bu. Seperti ini, oh iya dia ternyata menang juara di sini nih Perpus nasional atau apa gitu. Jadi oh iya ya. Berarti lama-lama nanti mereka akan berpikir sendiri untuk mau menerima perubahan tersebut. Menurut saya sih demikian. Mudah-mudahan bisa diterima. Udah ya. Oke, Bu Dian, bagaimana? Apa bisa membantu jawaban dari Bu Julianti? Oke, Kak, terima kasih. Iya. Oke. Terima kasih Bu Julianti dan Kak Dian ya, berarti. Jadi, berarti untuk sekarang ingin dilanjutkan kembali atau kita cukupkan sampai sini, Ibu Julianti? Saya sih sebenarnya pengen, kalau jawab semua pertanyaan sih sepertinya sulit ya. Sulit, iya. Sulit Tapi karena kalau misalnya ada pertanyaan, bisa nanti di-share di grup WhatsApp kita. Saya berpikir untuk tidak membubarkan grup, karena kita bisa membuat itu menjadi komunitas untuk saling sharing informasi di tengah kesibukan kita masing-masing. Mudah-mudahan itu menjadi sesuatu yang membangun gitu. Nah, kalau misalnya ada yang tidak bisa dijawab di sini, bisa kita diskusikan lagi nanti di grup WhatsApp. Tapi mohon maaf kalau saya jawab itu suka agak lama karena membagi-bagi waktu. Anak saya masih 3, kecil-kecil gitu, jadi ya belum lagi saya harus menulis dan kesibukan yang lain. Tapi nggak apa-apa, kita bisa saling share di sana. Siapa tahu ada yang lebih tahu jawabannya apa kan, bisa saling berdiskusi. Mungkin itu ya Kak Aulia. Saya mudah-mudahan sih apa yang saya sampaikan bisa menambah hasanah informasi ya, dan bermanfaat ya buat Bapak Ibu semua gitu ya. Saya mohon maaf juga kalau ada salah atau keterbatasan dalam apa yang saya berikan gitu. Maaf Ibu, tadi kan saya juga sempat berkata kepada para peserta bahwa semua pertanyaan di sini nanti akan saya rekap dan saya akan berikan kepada Ibu untuk dijawab nanti dan jawabannya dikirimkan ke dalam grup. Seperti itu. Iya. Dan juga ya, jadi boleh. Berarti dimohon untuk kepada para peserta semuanya, Bapak, Ibu, kakak-kakak sekalian, agar tidak live terlebih dahulu. Dan juga seperti yang telah grup kita kan maksudnya ya? Iya, grup WhatsApp kan? Ya. Grup WhatsApp. Ini kan merupakan sesi pertama ya, Ibu. Berarti grup 1 kan. Dan juga seperti yang sudah kita sampaikan dari awal bahwa peserta teraktif akan dipilih dari pertanyaan yang berkualitas. Jadi setiap satu grup itu akan dipilih satu pertanyaan yang paling baik, seperti itu. Nanti untuk pertanyaan yang terbaiknya akan dipilih oleh Ibu Julianti sendiri. Nanti setelah saya rekap semuanya, saya kirim ke Ibu Julianti. Dan juga ini kan di recording, jadi nanti siapa Bapak, Ibu, atau kakak-kakak semua yang ingin mendengarkan kembali penjelasan materi dari Ibu Julianti, insya Allah bisa diputar di lain waktu, karena kami akan mengirimkan recording dan berupa materinya boleh dikirim Ibu?
Ya, nanti itu kita bicarakan lagi ya tentang Oh, itu. Tapi oke. jangan live grup aja dulu dari grup WhatsApp. Saya mau fokus nanti pertanyaan-pertanyaan nanti tolong dikirim aja ya. Oke, Coba baik. jawab. Oke, baik. Mungkin karena waktu yang sudah Masya Allah ini tidak terasa ya, kita sudah hampir 2 jam. Sudah jam 3 lebih 20 menit, berarti kurang 10 menit lagi sudah 2 jam pas. Masya Allah, Alhamdulillah. Oh, oke, baik. Mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita di sesi pertama. Sebagai penutup tadi ada yang menyarankan Ibu untuk mengadakan apa tadi ya? Tadi ada yang mengusulkan kelas lagi, kelas pelatihan khusus koleksi perpustakaan digital, Masya Allah. Mungkin bisa diatur Ibu jika berkenan dan ada waktu kosongnya di lain waktu, kelas pelatihan khusus koleksi perpustakaan digital. Iya ya. Saya sih berniatnya gini, kalau memang mau kita stay untuk saling berbagi informasi, kapan saya ada waktu untuk bisa undang teman-teman saya juga yang mungkin ahli di bidang masing-masing, bisa kita masukkan sebagai tamu atau narasumber panggilan atau gimana gitu. Ya mudah-mudahan ya rencana-rencana ini bisa terwujud, Amin. menjadi kebaikan buat kita semua gitu. Tapi waktunya ya nggak tahu, nanti kita atur. Tapi ini request-nya berarti tentang digital ya, koleksi digital ya. Insya Allah nanti kita bahas. Oh iya, ini ada pertanyaan tuh, ukuran terbaik seperti apa dari Pak Paiman? Karena tanpa ada penjelasan akan menjadi subjektif. Saya sih melihatnya ini ya. Nanti mau apa? Yang jelas sih dari segi sudah persyaratannya sudah dari yang kemarin, dan yang lebih pas kepada tema kita gitu. Ya. Oke, Ibu. Berarti Nanti kita cukupkan ya. Berarti sampai saat ini untuk terima pertanyaan. kasih Bapak Ibu. Mohon maaf kalau kurang berkenan atau ada kurang-kurang. Semoga ini bisa diaplikasikan dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Amin, amin, rabbal alamin. Oke, baik. Terima kasih Bapak, Ibu, kakak-kakak semua atas partisipasinya pada siang hari ini dan telah bersedia meluangkan waktunya selama 2 jam kurang lebih untuk mendengarkan penjelasan mengenai kelas online pengelolaan perpustakaan. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ibu Julianti bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa diaplikasikan secara baik kepada masyarakat. Untuk itu saya moderator Nur Aulia Fatimah pamit undur diri. Terima kasih, kesalahan dari saya dan kebenaran hanya datang dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Baik, acara ditutup. Terima kasih semuanya. Untuk foto tinggal ditunggu di grup ya. Dari tadi sudah saya screenshot semuanya bolak-balik.